Warga dewa dia maki diwa yonah paracu adayat buam narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam nes kalang niranjan niruya kalpun nirakyata Dewiku Narayanu Nadiyatyu Astia kastit Tuam siwa tuam dewa ya suara koram suara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita ampapukarmahem apa-apa-sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci om kesama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidya walaya suasadisiwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permadat kesamam om santi Om Swastiastu.
Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah rencana wisata pesiar Danau Batur menuai sorotan ratusan pemilik keramba ikan terancam. Bali bakal bangun fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemirsa, jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, rencana pengembangan wisata di kawasan Danau Batur, Kintamani, Bangli berupa proyek pengoperasian kapal pesiar menuai sorotan. Proyek ini dikhawatirkan oleh masyarakat setempat akan berdampak terhadap mata pencarian mereka yang sebagian besar pembudidaya ikan keramba. Ketua Asosiasi Pelaku Perikanan Kabupaten Bangli, Ketut Wanio, tidak setuju adanya pengoperasian kapal pesiar di Danau Batur. Keberadaan keramba ikan sebagai bagian dari mata pencarian masyarakat akan terganggu oleh adanya aktivitas kapal pesiar. Di Danau Batur ada 771 pemilik keramba ikan yang menggantungkan kehidupannya dari hasil budidaya ikan. Contoh, kami adalah seorang pembudidaya. Dengan teman-teman itu kurang lebih itu 771 pemilik keramba atau pembudidaya. Itu sudah jelas. Adanya itu sangat terganggu, Pak. Gitu. Selain itu, jika proyek kapal pesiar terlaksana di Danau Batur akan mengganggu kesucian danau tersebut, mengingat warga setempat sangat mensucikan Danau Batur, apalagi Danau Batur selama ini menyuplai ketersediaan air di Bali Selatan. Oleh karena itu, proyek itu sampai terjadi dikhawatirkan secara niskala akan berdampak negatif bagi alam. Menurut kepercayaan kami itu berat, Pak. Kalau itu sampai ada kapal pesiar. Artinya Danau Batur itu adalah sangat disucikan terhadap umat Hindu yang ada di Bali. Karena satu-satunya Danau Batur akan mengairi keseluruhan yang ada di Bali Selatan. Makanya kalau itu sampai terjadi, itu akan resikonya secara secara ide pasti akan berbuat. Nah, kami itu seluruh masyarakat termasuk stakeholder pariwisata dan pemerintah untuk bersama-sama melestarikan dan mensucikan Danau Batur. Danau Batur jangan dieksplorasi secara berlebihan, mengingat hal ini justru dapat merusak keberadaan Danau Batur itu sendiri. Yana, Bali TV. Pemirsa, puncak karya Ngusabe Kapat di Pura Ulun Danau Batur, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Bangli, berlangsung Senin 6 Oktober 2025 di Pura setempat. Puncak karya bertepatan Purnama Sasih Kapat dihadiri ratusan pemedek yang ngaturang bakti. Ketua Panitia Pelaksana Karya Ngusabe Kapat, I Jeru Sabo, mengatakan puncak karya Ngusabe Kapat di Pura Ulun Danau Batur, Desa Songan dipuput 3 orang sulinggih di Utama Mandala Pura dan 1 orang di Bali Paslang. Upacara diawali dengan ngaturin ring jeru kemulan kangin, ngaturin ring pura ibu, ngaturin ring pura pengangkat, ngaturin ring pura patirtan, dan ide betara keaturan bakti piodalan. Karya Ngusabe Kapat dilaksanakan setahun sekali. Dalam upacara ini mengambil tingkatan utama menggunakan sanggar tawang lengkap, tapak sinti dengan lantaran kerbau, serta wewalungan lainnya. Setelah puncak karya, keesokan harinya dilakukan bakti penganyar dari masing-masing kabupaten, kota hingga 11 Oktober. Sebelum penyendeban tanggal 12 Oktober mendatang, I Jeru Sabo berharap seluruh umat sedharma dapat meluangkan waktu mengaturkan sembah bakti ke Pura Ulun Danau Batur selama karya berlangsung untuk memohon kerahajengan, kerayuan, lan sarining merta. Pantah dumugi niki ide swece mican kerajangan kerayuan jagat meningkat ring para pemedek bakti utawi
semeton umat sedharma mangdengat turang bakti tangkil ring ide betari lunas penugrahan ring sejeronin sarinin merte waning ide betari wantah ngamel merte. Rangkaian karya Ngusabo Kapat di Pura Hulun Danu Batur, Desa Songan telah dimulai 19 September 2025 dengan upacara Paku Agem. 2 Oktober dilanjutkan dengan ngodal Ide Betaro Dalem dan Ide Betaro Sami, dan melasti tanggal 3 Oktober dan mempepade karya dan ngerempah wewalungan 5 Oktober 2025. Yana Bali TV. Pemirsa, pembongkaran tembok di kawasan Garuda Wisnu Kencana GWK pada 1 Oktober lalu membawa perubahan terhadap aktivitas warga Ungasan. Meski akses jalan kini kembali terbuka dan digunakan masyarakat, proses penyelesaian di lapangan dinilai belum sepenuhnya menuntaskan persoalan yang ada. Beginilah kondisi terkini pasca pembongkaran tembok yang dilakukan pihak manajemen Garuda Wisnu Kencana GWK pada 1 Oktober lalu. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa 7 Oktober 2025, masih terlihat aktivitas alat berat di lokasi tersebut. Sejumlah warga memilih enggan memberikan keterangan terkait proses pembongkaran itu. Namun salah seorang warga yang bekerja di kawasan tersebut, Marcel, menyampaikan bahwa setelah tembok dibongkar, akses jalan kini kembali lancar. Aktivitas masyarakat sudah kembali normal dan mobilitas warga menjadi lebih mudah. Diharapkan akses jalan tersebut tetap terbuka sehingga kegiatan sosial maupun ekonomi warga dapat terus berlangsung tanpa hambatan. Belum dibukanya itu yang kita untuk akses jalannya itu susah sekali. Sampai terakhir kita lahannya orang juga kita harus pakai untuk akses jalan. Karena akses jalannya kan tertutup semua sama dari pihak GWK-nya. Tapi setelah dibuka ini udah kita akses jalannya udah bisa lancar kembali untuk antar anak-anak ke sekolah, terus untuk kegiatan kerja rutinitasnya kita juga udah bisa semua. Sementara itu, Bendesa Adat Unggasan Ewen Diesel Astawa yang ditemui di kediamannya menilai langkah pembongkaran yang dilakukan pihak manajemen GWK terkait pembukaan akses jalan masyarakat masih setengah hati. Proses yang berjalan saat ini disebut baru sebatas setengah dari komitmen yang seharusnya dijalankan. Jika mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18, setiap pemegang hak guna bangunan HGB diwajibkan untuk memberikan akses jalan bagi masyarakat. Karena itu dari sisi legal maupun moral, kewajiban membuka kembali akses jalan masyarakat dinilai sudah sangat jelas. Harapan seperti itu, mengikuti daripada rekomendasi DPR yang disampaikan pada Gubernur, pada Bupati Badung, pada Satpol PP Provinsi dan Pol PP Kabupaten untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut untuk dilakukan pembongkaran. Nah, yang pertanyaannya harus setengah dibuka, apakah sebatas itu komunikasinya Pak Gubernur dan Pak Bupati dengan pihak manajemen, sehingga sampai sekarang belum dilakukan satu langkah-langkah masih tertutup itu menuju itu. Di sisi lain, dalam siaran persnya, manajemen GWK menyatakan tetap berkomitmen menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. Sebagai langkah solutif, pihaknya memutuskan melakukan penggeseran tembok agar akses jalan dapat digunakan warga sebagaimana mestinya. Keputusan ini diambil meskipun hasil verifikasi menunjukkan lahan tersebut sah milik perusahaan. Manajemen GWK menegaskan bahwa ini merupakan bentuk penyelesaian yang mengedepankan kearifan lokal, komunikasi kolaboratif, dan komitmen menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan secara harmonis. Yana Bali TV. Bali bakal bangun fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee with sugar dulu.
Wah. Luwak White Coffee Less Sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Pemprov Bali bakal membangun fasilitas Waste to Energy atau WTE atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Made Rentin menjelaskan bahwa proyek strategis nasional ini kini memasuki tahap final penentuan lokasi dengan lahan baru yang akan dibangun di kawasan Pelindo dan Pasar Selatan. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian, WTE atau Waste to Energy atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL direncanakan akan dibangun di kawasan Pelindo Denpasar. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Made Rentin, lahan yang disiapkan seluas 16,5 hektar dengan sekitar 6 hektar diantaranya akan digunakan khusus untuk fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Penetapan lokasi ini menurutnya telah disepakati bersama oleh Gubernur Bali, Bupati Badung, dan Wali Kota Denpasar karena dinilai paling representatif serta sesuai dengan tata ruang pengembangan energi terbarukan. Lebih lanjut, Rentin menyampaikan bahwa Pemprov Bali kini menunggu terbitnya regulasi utama berupa peraturan presiden atau Perpres yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek ini. Perpres tersebut ditegaskan akan menjadi payung dari daerah, bukan hanya Bali, tetapi juga DKI Jakarta dan Yogyakarta. Pasalnya, Bali menjadi daerah ketiga yang akan didorong untuk segera mengaplikasikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Memang sempat hiruk-pikuk dan simpang siur, ada yang bilang mau ke TPA Temesi, TPA Sung, dan semuanya itu terbantahkan. Pak Gubernur sampai pada sebuah kesepakatan bersama Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar, bukan di kedua TPA tadi, Temesi maupun TPA Sung, dengan berbagai pertimbangan dan kajian. Akhirnya memutuskan lahan baru yang relatif representatif dan sesuai dengan tata ruang, ini yang paling utama, sesuai dengan tata ruang pengembangan energi terbarukan. Kalau kita lihat tata ruangnya Kota Denpasar berada di kawasan Pelindo, ulangi 16,5 hektar, 6 hektarnya kita gunakan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sampai di mana tahapannya? Saat sekarang kami sedang menunggu regulasi yang pertama dan utama, yaitu peraturan presiden. Ini payung yang memayungi gerak langkah kita di daerah, tidak hanya Bali, tidak hanya Denpasar, tetapi 3 daerah provinsi lainnya yang prioritas. Pertama DKI Jakarta, kedua ada Yogyakarta, kita yang ketiga Bali. Ini akan didorong untuk segera mungkin bisa teraplikasi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah Provinsi Bali juga akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan Pelindo. Menurut Rentin, jarak antara lokasi pembangunan dengan pemukiman warga relatif jauh sehingga diharapkan tidak menimbulkan penolakan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Rencana pembangunan fasilitas Waste to Energy atau WTE atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik di kawasan Pelindo dan Pasar Selatan diharapkan tidak mendapat penolakan warga sekitar. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Made Rentin, jarak antara lokasi pembangunan dan pemukiman warga relatif jauh sehingga diharapkan tidak menimbulkan penolakan.
Pemerintah Provinsi Bali akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan Pelindo dan Pasar Selatan terkait rencana pembangunan fasilitas Waste to Energy atau WTE atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dari pemetaan, lokasi WTE cukup jauh dari pemukiman warga sehingga diharapkan dapat diterima dengan baik. Menurutnya, pembangunan WTE tersebut merupakan strategi utama di hilir untuk menuntaskan permasalahan sampah di Bali. Menjadi tanggung jawab dan tugas kami di pemerintah daerah adalah uji publik. Kami segera akan melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, terutama di sekitar lokasi Pelindo tadi. Jika dipetakan tempat pemukiman dan perumahan warga dari tempat pendudukan akan dibangun Pisel relatif jauh. Kita berharap tidak akan ada penolakan dalam tanda kutip, berharap ini salah satu strategi utama kita di hilir dalam rangka menuntaskan permasalahan sampah yang ada di Provinsi Bali. Lebih lanjut, Kadis LHK Made Rentin memaparkan saat ini timbulan sampah di Bali mencapai lebih dari 3.400 ton per hari. Namun pada tahap awal atau step 1, proyek WTE hanya akan mengakomodasi 2 daerah terlebih dahulu, yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dari hasil pendataan, pihaknya menegaskan Denpasar menghasilkan lebih dari 700 ton sampah per hari, sedangkan Badung mendekati 350 ton per hari. Jumlah ini sudah memenuhi persyaratan minimal untuk operasional WTE, yaitu 1.000 ton per hari. Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan anggaran dari pemerintah daerah, khususnya untuk biaya operasional seperti transportasi, bahan bakar, serta tenaga kerja pengangkut sampah menuju fasilitas WTE. Selain pembangunan WTE, Pemprov Bali juga memperkuat sistem pengelolaan sampah di tingkat sumber melalui pembangunan tempat pengelolaan sampah atau TPS 3R. Minimal 42 TPS 3R baru berbasis desa di Denpasar dan juga Badung. Hasil pendataan kami secara persyaratan, jumlah timbulan sampah per harinya sudah sesuai dengan persyaratan. Denpasar lebih dari 700 ton per hari, Badung mendekati angka 350 ton per hari, ini pun masih bisa berkembang. Sama seperti data bencana tadi, sangat amat dinamis perkembangannya day to day. Kami terus akan memberikan update-nya. Kewajiban yang ketiga terakhir adalah kesiapan pemerintah daerah Badung dan Denpasar untuk menyiapkan anggaran untuk biaya angkut. Ini kan tentu ada jarak dari Badung menuju ke WTE, dari Denpasar menuju ke WTE, termasuk mobilitas dan termasuk operasionalisasinya. Truk angkut kan butuh BBM, personil yang tugas kan ada gajinya, termasuk biaya makan, minum dan lain sebagainya. Di samping memang tugas mereka sehari-hari. Lebih lanjut, Rentin menegaskan bahwa teknologi WTE yang akan diterapkan di Bali wajib memenuhi standar lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 70 Tahun 2019. Karena bersifat lintas kabupaten dan kota, Rentin juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mengambil alih koordinasi proyek tersebut. Seperti diberitakan, pemerintah Provinsi Bali bakal membangun fasilitas Waste to Energy atau WTE atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik di kawasan Pelindo dan Pasar Selatan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Bali dengan permasalahan sampah yang belum tuntas hingga saat ini tentu berimbas pada sektor pariwisata, mengingat Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia yang ramai dikunjungi wisatawan. Dengan adanya rencana pembangunan fasilitas Waste to Energy, pengelolaan sampah menjadi energi listrik akan menjadi solusi dalam menangani masalah sampah untuk pariwisata dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PISEL atau Waste to Energy memberikan harapan baru dalam menyelesaikan persoalan sampah di Bali. Fasilitas ini dikatakan mampu mengelola sampah hingga 1.000 ton per hari. Apabila fasilitas ini terwujud, tentu akan mengurangi tumpukan sampah seperti yang terjadi saat ini. Hal tersebut tentu akan berdampak pada sektor pariwisata. Apabila sampah terkelola dengan baik, akan memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang berlibur ke Bali. Akademisi sekaligus peneliti di bidang konversi energi dan energi terbarukan di Universitas Udayana, Profesor Nyoman Suprapta Winaya mengatakan teknologi PISEL ini menjadi jawaban dalam mengatasi permasalahan sampah yang hingga kini belum tuntas. Semestinya sampah itu diselesaikan, sampah yang hari ini ada kita selesaikan pada hari itu juga.
Sehingga kita semestinya kalau ada teknologi yang mengolah sampah dan bisa menyelesaikan pada hari itu, ya, seperti pembangkit listrik tenaga sampah ini akan menjawab keresahan dari pariwisata. Kita bisa tinjau ya dari di Jepang atau di Singapura ya terhadap masalah ini mereka bisa menyelesaikan karena kita hampir sama dengan pulau yang kecil dengan density jumlah penduduk yang sangat besar. Dia akan menjadikan teknologi pesel ini sebagai jawaban, ya, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa pengolahan sampah itu harus selesai pada hari itu, tidak lagi ada deposit. Kemudian kita akan melihat dengan emisi yang kecil ini bahkan pariwisata akan semestinya didukung dengan adanya pesel ini. Winaya menekankan rencana pembangunan waste to energy di Bali harus lulus uji emisi serta diprioritaskan pada sampah residu. Rencana pembangunan waste to energy juga harus diiringi edukasi pemilihan serta penyiapan infrastruktur penunjang seperti TPST, TPS3R, bank sampah serta memaksimalkan pemrosesan sampah organik baik melalui teba modern ataupun melalui pusat pengomposan. Sukma Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Polda Bali buru CT pemberi bibit ganja. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Semangat mengguli kota Paris otot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, tim Ditres Narkoba Polda Bali masih mengembangkan kasus clandestine atau kebun ganja di Jalan Bina Kusuma 4, Desa Obung Kaja dan Pasar Utara. Polisi mendalami jaringannya yang ada di Bali maupun sumber barang atau benih narkotika jenis ganja tersebut. Sebelumnya, Ditres Narkoba Polda Bali membongkar kasus narkoba skala besar dengan menggerebek clandestin narkotika jenis ganja secara hidroponik di Jalan Bina Kusuma 4, Desa Ubung Kaje, Denpasar Utara. Petugas menangkap seorang pria berinisial NR 31 tahun, warga negara Belanda, dan perempuan berinisial KF 33 tahun, warga negara Rusia. Dan satu pelaku lagi, CT, sedang diburu polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Menurut Direktur Res Narkoba Polda Bali, Kombes Pol Radian, nama CT adalah orang yang berperan memberi tersangka bibit ganja. Pembibitan dilakukan sejak mulai Mei 2025. Sementara itu, dari beberapa sumber diduga bibit ganja itu didatangkan dari luar Indonesia. Dari hasil pemeriksaan bahwa tersangka mendapatkan
bibit ganja dari seseorang yang bernama C, yang saat ini kami masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk keberadaan Mr. C. Sedangkan dari penelusuran rumah yang ditempati tersangka NR adalah rumah kontrak yang disewa selama 1 tahun. Selama menyewa, NR sering bolak-balik ke negaranya. Selain menyewa rumah, tersangka juga menyewa kendaraan. Raiswantara, Bali TV. Polisi terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang menggunakan knalpot brong atau knalpot tidak sesuai spek tag dan tidak menggunakan plat nomor. Namun karena melihat kondisi perkembangan saat ini, penindakan akan dilakukan secara kasat mata apabila ditemukan pelanggaran di jalan raya. Sebelumnya, jajaran kepolisian Bali dengan gencar melakukan penindakan terhadap pengendara yang menggunakan knalpot brong atau knalpot tidak sesuai spek hingga menjaring ratusan pelanggar. Kini penindakan tersebut dilakukan secara kasat mata apabila ditemukan pelanggaran. Kasihumas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi mengatakan jumlah penindakan dari 1 Januari hingga 30 September 2025 sebanyak 8.150 orang dengan rincian tilang 7.686, TLE 464 kali. Untuk knalpot brong sebanyak 442 dan TNKB sebanyak 1.053 pelanggar. Sedangkan untuk pelanggar dari warga negara asing berjumlah 216 orang. Tilang sebanyak 7.686, ETLE 464, jadi totalnya 8.150. Jumlah pelanggaran knalpot yaitu 442 pelanggar. Jumlah pelanggaran TNKB yaitu 1.053 pelanggar dan jumlah pelanggar WNA 216 pelanggar. Tetap dilakukan penindakan secara kasat mata apabila ditemukan pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Hal senada disampaikan Kasat Lantas Polres Badung AKP Nilo Tiviase saat dikonfirmasi tim liputan. Ia mengatakan untuk penindakan pelanggar knalpot brong dilakukannya secara kasat mata apabila ditemukan pelanggaran. Diketahui sebelumnya, sebuah video di media sosial sempat viral ketika petugas Polantas Polres Badung melakukan pemberhentian dan penilangan terhadap seorang pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dan tidak memasang plat nomor kendaraan. Pengendara tersebut mengamuk dan terus mempertanyakan kenapa dirinya ditilang padahal tidak ada razia. Setelah dilakukan penilangan dan penyitian barang bukti, akhirnya pengendara itu menyadari kesalahan dan 2 hari kemudian membayar denda tilang di Kejaksaan Negeri Badung dan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar. Raiswantara, Bali TV. Upaya pemerintah Kota Denpasar untuk mengurangi kawasan kumuh terus berlanjut. Salah satu fokus utama adalah di Jalan Raya Makmur, Desa Ubung Kaja yang menjadi rumah bagi ratusan kepala keluarga. Makmur karena sudah. Ketika ditemui tadi pagi di kantor Desa Ubung Kaja, Perbekal Iwayan Astike menjelaskan bahwa kawasan yang berada antara Dusun Pemangkalan dan Dusun Petangan Gede ini dihuni oleh sekitar 150 kepala keluarga atau KK, terdiri dari penduduk permanen maupun non-permanen. Kepadatan penduduk di lokasi ini menjadi salah satu indikator kawasan kumuh yang tengah ditangani oleh pemerintah setempat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Denpasar telah merencanakan langkah konkret. Perbekal Wayan Astike memastikan bahwa pada tahun 2026 mendatang, pemerintah akan melakukan peningkatan kualitas jalan di lokasi tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi pemicu bagi perbaikan lingkungan secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, diharapkan kawasan kumuh di Desa Ubung Kaja dapat berkurang secara... Nah, melihat kawasan kumuh di Desa Ubung Kaja masih tercatat di Dinas Perkim itu kalau tidak salah itu 7 hektar. Nah, mudah-mudahan ke depan di tahun 2026 niki bisa ditingkatkan jalan itu sehingga kawasan titik kumuh itu sudah berkurang banyak di Kota Denpasar, terutama di Ubung Kaja nanti. Jalan PT Karya Makmur karena sudah diserahkan ke
pemerintah kota. Nah mungkin nanti warga yang pemilik lahan di sana mungkin bisa meningkatkan status daripada rumah kumuh. Nah mungkin bisa menata kembali rumah-rumah atau lahan yang dikontrak agar tidak menjadi perhatian pemerintah, tidak menjadi kelihatan kumuh, seperti itu. Nah tentu kita ada komunikasi dengan warga lewat kepala dusun agar nanti setelah diperbaiki status jalan itu pasti akan ada progres dari pemerintah desa kepada warga agar nanti bisa menata kembali rumah-rumah atau lahannya di sana. Perbekal Wayan Astiko berharap perbaikan infrastruktur ini juga dibarengi dengan kesadaran kolektif warga. Beliau menekankan bahwa setelah peningkatan jalan terwujud, masyarakat diharapkan menata dan menjaga kebersihan kawasan secara berkelanjutan agar status wilayah kumuh tidak kembali melekat. Indrawan, Bali TV. Kawasan Lopina segera ditata maksimalkan kunjungan wisatawan. Kami sudah kembali dengan informasinya sesaat lagi. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Pelaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Pelaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Pelaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya masukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Pasti kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ya? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Pelaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Pelaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Dua ini bar dua. Ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Pelaumai Eco. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral.
budi pa pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gereha astro gereha setri ngeten ya ane kadua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten betara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, kawasan daya tarik wisatawan DTW Lovina akan segera dilakukan penataan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. PHRI Buleleng menyambut baik rencana tersebut karena akan berdampak pada kunjungan wisatawan ke Buleleng. Kawasan Pantai Lovina merupakan salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Buleleng. Lovina yang dikenal dengan pantainya dan pesona lumba-lumba menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan berkunjung ke Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng segera melakukan perbaikan kawasan tersebut dengan melakukan penataan. Dari penataan tersebut terdapat banyak perubahan di kawasan Pantai Lovina, seperti adanya ruang pertunjukan, penataan pedestrian, penataan taman dan juga penataan UMKM. Penataan ini mendapat sambutan positif dari PHRI Buleleng. Menurut Ketua PHRI Buleleng Dewa Ketut Suwardipe, penataan ini nantinya bisa menjadikan kawasan Lovina menjadi lebih favorit bagi wisatawan sehingga kunjungan wisatawan bisa lebih maksimal. Selain itu, wisatawan akan lebih lama bisa menginap di Buleleng. Ini merupakan langkah yang baik dilakukan pemerintah Kabupaten Buleleng yang menggunakan pajak hotel dan restoran untuk memperbaiki kawasan wisata. Dengan kondisi sekarang perlu adanya sebuah penataan destinasi. Saya selaku Ketua PHRI menyambut baik di saat situasi anggaran yang serba terbatas, Bapak Bupati beserta seluruh jajaran masih bisa mengupayakan. Ini tentunya tidak lepas daripada rekomendasi strategis yang beliau miliki. Jadi berdasarkan atas kajian-kajian sebelumnya, tentunya kita harus bisa mengidentifikasi peluang. Kita sebenarnya berbicara Buleleng, tentunya melihat bahwa pintu gerbang untuk di Bali Utara yang begitu strategis dan memiliki sebuah kepentingan dengan potensi yang nyegar gunung, lautnya yang tenang berdekatan dengan Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, ini merupakan sebuah peluang yang sangat strategis bila mana harus ada upaya-upaya untuk pengembangan. Nah, khususnya untuk di kawasan Lovina, tentunya melihat daripada dan kita menyadari tentang kelemahan-kelemahan kekurangan baik di infrastruktur, kemudian promosi, dan yang satu adalah saingan destinasi kita sendiri. Nah, upaya-upaya ini yang dilakukan oleh Bapak Bupati beserta seluruh jajarannya untuk penataannya sudah barang tentu dengan kita memiliki potensi pantai yang begitu lebar di kawasan Lovina, ya kita ketahui saja ya dengan kondisi sekarang melihat taman. Selain itu, dengan adanya agenda wisata yang dibuat oleh Pemkab Buleleng seperti Festival Lovina, Buleleng Festival, dan festival lainnya akan menarik jumlah wisatawan ke Buleleng lebih banyak lagi. Karena selama ini promosi dan event yang bisa menarik wisatawan datang ke Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, memasuki awal bulan Oktober, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan harga. Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Kerenang Denpasar, harga bahan pokok yang sebelumnya sudah mulai naik sejak awal bulan Oktober, kini terus mengalami peningkatan.
Sri, salah satu pedagang di Pasar Kreneng Denpasar, mengatakan bahwa kenaikan harga berbeda-beda tergantung jenis barang. Harga bawang kini mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Cabai sekitar Rp30.000, sedangkan kentang dijual antara Rp17.000 sampai Rp18.000 tergantung jenis dan ukuran. Ia menambahkan harga bahan pokok cenderung fluktuatif dan biasanya disebabkan oleh jumlah ketersediaan barang di pasaran. Kalau bawang sih ya, kemarin kan saya libur. Tapi katanya teman-teman sih yang tanya ke sana tuh ada naik katanya sedikit. Cuma bawang Bima katanya 35, bawang Balinya 30 gitu. Harga cabai tadi yang ori itu 30. Cabainya kan macam-macam, yang bagus, yang gini. Ada yang 35, tergantung barangnya. Kalau yang super lebih mahal, kalau yang biasa. Kalau kentang tadi biasa normal. Berapa nih normal? Berapa tadi 17 gitu, 18. Kalau jual kilonya. Tergantung besar kecilnya. Tergantung besar kecilnya kan beda. Sama ada pilih super juga, dia punya ada yang super gitu. Tadi pagi nggak ada apa, kemarin karena hari raya Purnamo kan kosong. Kalau sayur hijau biasanya tinggi harganya. Ngasih 15 harganya sekilo, 12, 13 itu aja. 60 sekilo sayur Bali itu. Sekilo, yang 5 kilo itu loh. 70 yang satu gabung itu. Kan 14.000 kalau 70 itu. Kalau 5 satu gabung itu 15 aja sekilo. Kalau bulan lalu sih murah. Bulan lalu murah 35, 30. Tergantung barangnya. Nggak tentu sekarang naik, besok bisa turun lagi, besok bisa naik lagi. Apa yang nyebabin biasanya naik itu? Ya itu dah, kalau banyak ada, barangnya banyak, turun lagi. Kalau nggak ada, kosong barangnya naik lagi. Kan tergantung barang ada. Sementara itu, pedagang sayur lainnya, Komang Widiani, menyebutkan bahwa harga sayuran relatif masih stabil. Sayurnya macam-macam ada ya. Udang ada juga, jagung ada, pokcai, sawi ada. Kalau pokcai harganya kadang 12. Kalau yang sawi 8.000, soal barang yang naik ini sama aja. Yang dulu baru murah, sekarang agak biasa. Kenaikan harga bahan pokok ini menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama menjelang pertengahan bulan ketika kebutuhan rumah tangga mulai meningkat. Bunga Widrayani, Bali TV. Pupuk cair biourin mulai dimanfaatkan petani hortikultura di Bali sebagai alternatif pupuk organik. Selain harga murah, pupuk hasil fermentasi urin ternak ini terbukti meningkatkan pertumbuhan tanaman sayuran dan buah. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, Profesor Yohanes Setio, menyatakan pupuk organik cair biourin berasal dari hewan ternak seperti sapi, kambing, babi, bahkan kelinci. Biourin hasil dari fermentasi urin ternak yang dicampur dengan air, gula merah, dan mikroba dekomposer. Proses pembuatannya terbilang sederhana. Urin ternak dicampur dengan bahan tambahan, kemudian difermentasi selama 7 hingga 14 hari di dalam wadah tertutup. Cairan hasil fermentasi dapat digunakan sebagai pupuk organik bagi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah yang ramah lingkungan. Satunya adalah memasukkan mikroba ke dalam tanah. Penyihatan lahan dengan menggunakan mikroba. Salahnya lagi adalah dengan menggunakan pupuk cair yang mengandung mikroba tersebut. Contohnya biourin atau pupuk-pupuk cair yang mengandung bio. Itu bisa disiramkan pada tanaman boleh 1 atau sampai 2 minggu sekali dengan 250 cc. Jadi urinnya misalnya 1 bagian, airnya itu 15 sampai 20 bagian. Ditambahkannya, penggunaan biourin mampu membuat tanaman lebih subur, mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan produksi buah maupun sayuran. Selain itu, biaya produksi juga lebih hemat karena petani tidak bergantung sepenuhnya pada pupuk kimia. Inovasi ini tidak hanya bermanfaat bagi hasil panen, tetapi juga membantu pengelolaan limbah ternak menjadi produk bernilai tambah. Biourin dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi petani, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sekaligus membantu pengelolaan limbah ternak. Winato, Bali TV.
Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Nyepi Segara di Nusa Penida. Penyeberangan dari Dermaga Sanur tutup sementara. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, manda entek, stata ajak. Jaga kita, jaga Bali deh. Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali. Sehari setelah puncak upacara Ngusabe Alit Jagat Nusa Penida di Pura Dalempet, Kerama Hindu di Nusa Penida selama 7 Oktober, maksud kami Selasa 7 Oktober menggelar Nyepi Segara yang ditandai dengan ditiadakannya segala aktivitas di pantai dan laut. Sementara Nyepi Segara juga bisa digelar Kerama Desa Adat Kusumba setiap purnama saseh kelima. Selama pelaksanaannya, Nyepi Segara, seluruh aktivitas di perairan Nusa Penida akan dihentikan total, termasuk layanan penyeberangan dari dan menuju wilayah tersebut. Salah satu rangkaian acaranya adalah mengaturkan Banten Pakelab ke hadapan Ido Sang Yang Kalosunya sebagai simbol permohonan Tirta Amerta atau air kehidupan yang diyakini berada di dasar samudera. Pada saat prosesi pembuatan Tirta Amerta, lautan harus dalam keadaan tenang. Untuk itu, umat Hindu sekecamatan Nusa Penida melaksanakan Nyepi Segara, yakni tidak melakukan aktivitas apapun di laut selama sehari penuh. Terkait dengan pelaksanaan Nyepi Segara di Nusa Penida Kelungkung, aktivitas di lautan dihentikan sejenak. Demikian pula aktivitas penyeberangan dari Dermaga Sanur menuju Nusa Penida diliburkan sementara. Kepala Wilayah Kerja Sanur dari Kantor Kesyahbanaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Benua, Komang Sunarke saat diwawancarai Selasa 7 Oktober mengatakan seluruh bot di Dermaga Sanur tidak beroperasi sehari penuh. Tercatat ada 72 bot yang tidak melakukan penyeberangan menuju Nusa Penida. Penutupan penyeberangan selama 24 jam mulai dari Selasa 7 Oktober pukul 06.00 WITA hingga Rabu 8 Oktober pagi pukul 06.00 WITA. Setelah itu penyeberangan kembali normal. Prosesi Nyepi Segara ini harus dipatuhi semua operator. Seluruh bot yang ada di Dermaga Sanur dalam sehari tidak beroperasi mengangkut penumpang. Bahkan bot-bot mereka juga tidak bersandar di dermaga. Prosesi ini sudah rutin berlangsung setiap tahun.
Para operator sudah mengetahui hal tersebut. Terkait penumpang, kata Sunarke, operator sudah memberikan penjelasan sehari sebelumnya, sehingga mereka yang berencana menyeberang atau liburan ke kawasan Nusa Penida bisa menunda dalam sehari untuk menghormati prosesi Nyepi Segara. Sunarke menambahkan, kendati dermaga lengang, pihaknya tetap melakukan pemantauan kondisi dermaga dan cuaca laut, dengan tetap berkoordinasi juga dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk mengetahui cuaca sebelum penyeberangan kembali normal. Seperti diberitakan, bertepatan dengan Rahina Suci Purnama Kapat, digelar upacara karya Ngusaba Alit Jagat Nusa Penida di Pura Pentataran Ped, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Senin 6 Oktober. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung Imadi Satria bersama Ketua TPPKK Nyonya Eva Satria. Prosesi upacara ngusaba dilakukan secara bergilir setiap tahun antara Pura Pentataran Ped dan Pura Batu Medau. Sedangkan selaku pelaksana ngusaba kali ini adalah Pura Pentataran Ped. Pralingga Idopetara Tedun di Pura Pentataran Ped, baik dari Pura Batu Medau, Idopetara di Puncak Mundi, kemudian dari Sat Kayangan yakni Idopetara di Penida, Sab, dan Tunjuk Pusuh juga mengikuti acara ini. Ngusaba ini merupakan wujud rasa syukur kepada Ido Sang Yang Widewasa, karena selama ini masyarakat Nusa Penida telah dilancarkan segala rezeki, hidup rukun, damai, dan senantiasa berdampingan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Pura Tambang Badung merupakan pura yang berfungsi sebagai pura kerajaan Badung. Pura ini didirikan pada awal berdirinya kerajaan Badung oleh Kiai Jambi Pule yang bergelar Kiai Anglurah Pemecutan I atau Raja Pemecutan I sekaligus Raja Badung I. Pura Tambang Badung terletak di Banjar Pemedilan, Kerandan, Desa Pemecutan, Denpasar, tepatnya di Jalan Gunung Batu Karu. Pura Tambang Badung merupakan salah satu jajaran pura tua yang ada di Bali. Pura ini dulunya bernama Pura Penataran Badung, Pura Tambang Ayun, hingga kemudian menjadi Pura Tambang Badung. Penglingsir Puri Agung Pemecutan Anak Agung Ngurah Putra Dharmanuraga mengatakan, nama Pura Tambang Badung erat kaitannya dengan Kiai Notor Wandira sebagai cikal bakal berdirinya Kerajaan Badung, sebagai tali pengikat keluarga besar Kerajaan Badung. Pura ini diemong di bawah tanggung jawab warga Puri Pemecutan, dan upacara puja wali dilaksanakan setiap Purnama Kadasa. Nah, dengan terlahirnya Kerajaan Badung, makin banyak para warga-wargi berkumpul di sana, sehingga sebagai suatu cerminan terlahirlah Pura Penataran Badung, di mana terhimpun para warga dan sebagainya, di mana di awal di negara rajanya taman atau tetamanan yang ada, kemudian dibangun sebuah candi sebagai cerminan beliau adalah penganut Siwa Buddha, kemudian ada para ibu, dan dari situlah dari beberapa kelompok-kelompok masyarakat bergabung di sana, sehingga terlahir apa yang disebut dengan Pura Penataran Badung. Nah, dari Pura Penataran Badung itu nanti terjadi perkembangan di mana raja yang ketiga itu beliau sangat senang beryoga, Gasmadi, sehingga kelompok-kelompok ini makin banyak. Dengan makin banyaknya itu, dari yoga semadinya beliau juga dapat anugerah tambang dari Betara Gunung Agung. Sehingga dari Pura Penataran Badung dan Kerajaan Badung mulai bertumbuh, mulailah disebut dengan Pura Penataran Badung. Yang juga kadang-kadang disebut Pura Tambang Ayun, karena Tambang Ayun adalah pengikat kayun, Tambang Badung adalah pengikat warga ageng Kerajaan Badung. Nah, itulah nama-nama sebelumnya, dan disitulah mulai berkembangnya Pura Tambang Badung yang sering disebut dengan Tambang Ayun kemari. Sekarang karena istilah rapat pijo tambang menjadi lebih populer pada saat ini Pura Tambang Badung. Nah, raja ketiga inilah karena banyak istri, beberapa puri bangun pada saat itu sebagai pengemong, pengikat dan sebagainya, diadakanlah bersama semua pasemetonan warga-wargi yang lupa dengan ikatan Tambang Badung akan kena musibah.
lupa dengan asalnya. Nah, disinilah mulai tercatat keunikan-keunikan yang ada di Pura Tambang Badung. Nah, salah satunya di sana ada 2 pintu gerbang atau Kuri Agung. Di belakang ada Kuri Agung, di depan ada Kuri Agung. Saat ini Pura Tambang Badung sedang dipugar secara keseluruhan mengingat banyak bangunan yang retak. Pemugaran dilakukan dengan tetap mempertahankan bentuk maupun luas bangunan. Pemugaran ditarget rampung bulan Desember mendatang. Sukma, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.